Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memajukan desa-desa di Indonesia. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, perjuangan dari teman-teman redaksi. Jadi teman-teman redaksi Kepoin Desa sekarang sudah mulai banyak mendatangkan lokal leader dan juga berusaha mendatangkan para peneliti-peneliti karena ini bagian dari bagaimana mencerdaskan masyarakat. Kita harus mendengar dari para peneliti, dari para ahli sehingga kita bisa kemudian menyerap ilmunya. Jadi pengetahuan seorang profesor atau seorang sarjana S2, S3 dan seterusnya ketika dia bagikan mungkin mereka-mereka yang tidak lulus SD pun ketika mengikuti dengan baik dia akan mendapatkan transfer knowledge-nya. Oke, pagi ini sudah hadir Mas Muhammad Nasir. Pagi Mas. Selamat pagi Mas Koco. Pagi ini langsung dari Jepang karena sedang tugas belajar di sana. Dan yang harus kami sampaikan apresiasi luar biasa kepada teman-teman di Kementerian Perikanan Kelautan karena sudah memberikan izin untuk kita melakukan wawancara dengan penelitinya yang sedang ada di Jepang. Mas, menarik ketika kemudian teman-teman redaksi mencoba mengangkat tentang operasi nelayan di Jepang. Kemudian ini bahasanya redaksi memang suka berbunga-bunga Mas. Jadi kalau di redaksi itu Koperasi Nelayan Negeri Matahari Terbit. Nah aku ngomong Jepang. Oke, Mas, boleh dibagi cerita sebenarnya apa yang istimewa dari, mungkin kita belum bicara koperasinya, tapi apa yang istimewa dari seorang nelayan di Jepang dengan nelayan di Indonesia? Sebenarnya pasti sebagai peneliti sudah paham karakter nelayan Indonesia dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang ada di Jepang juga mungkin sedang tugas belajar atau penelitian, kemudian jadi paham karakter dari nelayan di Jepang. Dari dua negara ini yang sama-sama nelayan ada perbedaan yang khusus atau enggak? Silakan Mas. Ya, selamat pagi Mas. Mungkin saya mulai dulu. Jadi kalau karakteristik nelayan di Indonesia sama di Jepang, yang pertama mungkin saya cerita nelayan di Indonesia dulu Mas ya. Ya. Jadi kalau nelayan di Indonesia itu rata-rata pendapatan di bawah UMR Mas. Okay. Saya nggak nyebut ini ya, maksudnya rata-rata kan, berarti ada juga yang. Tapi kalau di Jepang rata-rata itu di atas UMR. Jadi mereka lebih kaya dari profesornya. Ya. Jadi kemudian rata-rata mereka kalau di Indonesia itu kan nelayan istilahnya modalnya relatif sedikit ya. Kalau di Jepang itu modalnya besar. Jadi biasanya mereka mendapatkan dari orang tuanya atau dari neneknya itu turun-temurun. Nah, karena kapitalnya relatif besar, makanya mereka relatif penghasilannya juga besar. Itu dari sisi penghasilan, Mas. Tapi kalau dari sisi budaya, nelayan Jepang itu rata-rata mereka mau mempelajari, kemudian sebenarnya nelayan Indonesia juga sama di beberapa tempat kayak di Ambon, kemudian di Papua juga mereka masih menerapkan kayak sasi perlindungan. Nah itu di sini sangat kental. Misalnya kalau di satu area nggak boleh ditangkap ya mereka akan manut tuh. Jadi kalau mereka rata-rata sudah paham dengan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya terutama tentang kelestarian sumber daya ikan itu sendiri. Nah mungkin itu yang
dua hal yang bisa. Oh, satu lagi kalau di Jepang nelayannya sedikit, Mas. Oh, Jadi nelayannya sedikit. kapal dan nelayannya sedikit, tapi kalau di Indonesia kan banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat lebih dari 95% itu kan nelayan skala kecil. Itu kapalnya bisa sampai ratusan ribu lah. Kalau di Jepang sih baru mungkin total itu 3.000-an ya. Jadi itu Mas. Oke, kemudian ketika kita bicara nelayan, oke, secara karakteristik mungkin agak ada beberapa perbedaan dan mungkin secara profesi di sana mungkin profesi yang menarik karena dengan penghasilan yang lebih bagus dan seterusnya gitu kan. Cuma kalau minat untuk jadi nelayan, apakah di sana kalau profesinya penghasilannya bagus kemudian anak muda juga banyak ke situ, atau nasibnya sama dengan di Indonesia, nyari petani muda, mencari nelayan muda juga agak susah? Nah, ini menarik juga nih. Jadi beberapa provinsi, kalau di sini namanya prefektur ya Mas ya, itu mengeluh memang. Jadi nelayan-nelayannya udah di atas 60 tahun semua. Bahkan di beberapa provinsi yang memang dia core bisnisnya itu perikanan, mereka punya namanya program insentif nelayan baru. Nah, ini untuk mengencourage anak-anak muda untuk masuk ke sektor penangkapan. Insentif nelayan baru, nelayan muda. Nah, ini artinya anak-anak muda yang masuk menjadi tertarik jadi nelayan itu mendapat insentif. Nah, cuma memang beberapa kali programnya juga gagal karena anak-anak muda ini lebih tertarik ke sektor lain ya, misalnya industri ataupun IT. Ini mereka lebih senang ke situ karena memang sektor nelayan ini kan keras ya, nggak di Indonesia, nggak di Jepang, sama-sama istilah. Kemudian satu lagi ketidakpastian dalam hasil tangkapan juga tinggi kan, apalagi untuk nelayan yang baru belajar pasti akan nggak bisa secara langsung menjadi terampil. Kemudian, nah ini juga menarik. Jadi beberapa yang mendapatkan program insentif nelayan baru ini juga akhirnya balik lagi ke tempat lain, dan ini menjadi agak problem utama di beberapa prefektur. Jadi mungkin sama kayak di Indonesia Mas ya. Kalau di Indonesia masih mending tadi istilahnya masih lumayan banyak anak-anak mudanya gitu ya. Betul. Walaupun mungkin pilihannya daripada nggak ada kerjaan atau ikut bapaknya. Mana Sir? Mungkin kita kembali ke bicara tentang koperasi nelayan atau asosiasi nelayan atau asosiasi seprofesi. Di Indonesia dulu kan luar biasa tuh koperasi unit desa, kemudian ada koperasi Mina Baruna kalau nggak salah kan. Ya. Kalau untuk nelayan kan Mina Baruna kalau nggak salah. Nanti kalau salah dibenerin. Jadi kemudian sekarang sudah kayaknya udah nggak terdengar lagi, tapi kelompok-kelompok nelayan itu masih cukup banyak, dan mungkin salah satunya juga distribusi bantuan dan seterusnya dari kementerian kan sekarang dengan kelompok-kelompok nelayan dan seterusnya. Apa yang kita bisa belajar dari teman-teman di Jepang, atau apa yang mungkin teman-teman di Jepang harus belajar dari Indonesia? Ya. Betul. Jadi mungkin kalau di Indonesia dulu Mas ya. Jadi kalau memang di Indonesia kan untuk verifikasi bantuan itu kan memang harus minimal itu kelompok usaha bersama nelayan ya. KUB itu. Nah, kadang dulu kita dengar Mina Bahari itu besar, koperasi Mina Bahari besar. Kemudian memang akhir-akhir ini pemerintah berusaha mengencourage kembali agar kemudian ini juga diverifikasi biasanya sama mereka sebelum bantuan itu diturunkan.
biasanya diverifikasi apakah kegiatannya ada, badan hukumnya ada. Nah, bedanya kalau di Jepang ini memang lebih ke keterikatan kepentingan, Mas. Jadi mereka ngumpul nelayan-nelayan yang punya kepentingan bersama menangkap, misalnya kita contohkan teripang gitu. Mereka ngumpul membentuk asosiasi, kemudian ya pemimpinnya itu nggak terlalu formal kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada badan hukum segala macam ya. Kalau di Jepang relatif enggak. Jadi mereka punya kantornya ya kayak ruangan biasa tempat ngumpul mereka. Kayak dulu kita bayangkan kelompok capir lah zamannya dulu Pak Harto ya. Nah itu mereka sharing informasi di situ. Sharing informasi, diskusi. Biasanya pemimpinnya itu nelayan senior yang berpengaruh. Jadi mereka membentuk ya pengurusnya itu ya nggak kayak kalau di kita kan lebih formal ya Mas ya organisasinya itu. Mungkin mereka juga harus belajar ke kita tuh untuk masalah formalitas, untuk memformalkan. Jadi kalau di sini lebih ke kayak community gitu. Jadi apa? Ayo kita diskusi, ada isu apa yang perlu kita isu apa yang perlu kita pecahkan bersama. Nah, mungkin ini Koperasi Nelayan Indonesia juga perlu sedikit belajar tentang hal itu. Jadi mereka benar-benar berkumpul atas kesamaan kepentingan, kemudian sharing informasi, kemudian mereka bersama-sama memutuskan untuk pengelolaan yang lebih baik. Nah ini mungkin ke depan koperasi Indonesia juga harus gitu. Jadi istilahnya rembuk, kemudian berbicara tentang penangkapan yang lebih ramah lingkungan, kemudian masa depan penangkapan untuk anak cucu dan gitu itu kayaknya bobot itu yang perlu kita bawa ke koperasi di Indonesia. Jadi jangan melulu istilahnya aktivitas ekonomi gitu Mas. Jadi ada juga aktivitas peningkatan kapasitas, kemudian ada belajar bersama, ada diskusi kelompok gitu. Nah itu difasilitasi oleh dinas setempat kalau di sini tuh. Jadi kalau mereka ingin, bahkan beberapa koperasi nelayan itu sering hadir di workshop ilmiah. ini yang istilahnya saya kaget juga loh. Pas ke pertemuan ilmiah ada dari perwakilan dari koperasi nelayan itu asosiasi. Jadi karena mereka ingin tahu ada update apa di seluruh Jepang gitu ya. Inovasi-inovasi apa atau isu-isu apa yang terjadi, ada beberapa perwakilannya nanti mereka bawa itu ke teman-temannya. Makanya saya sampaikan ada beberapa isu misalnya kayak kepiting di prefektur A itu stoknya sudah rusak gitu ya, rusak dalam tanda kutip. Nah itu juga mereka membawa itu isu itu, di prefektur sana ikannya sudah mulai berkurang tuh. Nah, nanti mana nih jangan sampai terjadi di tempat kita. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita belajar terkait nggak cuma aktivitas ekonomi, simpan pinjam atau permodalan, tapi lebih ke bagaimana pengetahuan tentang pengelolaan yang lebih baik, kemudian lingkungan hidup, itu juga mungkin perlu embedded di koperasi ini, Mas. Koperasi Indonesia istilahnya. Artinya kalau kita bisa sedikit menyimpulkan adalah ada keingintahuan kemudian keinginan belajar dari teman-teman nelayan di sana itu mungkin lebih ya dibanding teman-teman di kita, atau memang sarananya yang memang belum ada. Kemudian yang kedua, ada kesadaran lingkungan yang sudah terbangun di komunitas nelayan. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi betul Mas. Jadi mereka semangat untuk belajarnya tinggi, kemudian mungkin saya sedikit
dikiranya nelayan di sini lebih pendidikannya lebih tinggi, enggak juga sebenarnya. Jadi memang niat mereka belajar itu memang tinggi sekali, walaupun seperti tadi Mas Koso sampaikan, mereka bergaul dengan profesor, dengan dokter itu ya santai aja gitu, walaupun mereka hanya lulusan istilahnya SMA kemudian atau ini. Jadi mereka ingin tahu dan sangat ingin mengelola dengan baik ininya ikannya itu sumber dayanya, karena mereka tahu ini adalah modalitas mereka. Kalau ini sampai rusak, ya saya nggak bisa hidup lagi nanti anak cucunya. Nah itu juga yang menjadi dasar mereka memiliki kesadaran tentang lingkungan, kemudian tidak mencemari, melepaskan ikan-ikan kecil. Nah itu tuh mereka sudah ini sendiri istilahnya demi udah jadi habitnya, udah jadi kebiasaan mereka. Ya, jadi ketika nelayan itu istilahnya dilembagakan di satu komunitas asosiasi ataupun koperasi, mereka modalnya sudah dengan kesadaran itu. Jadi relatif mudah untuk dilakukan istilahnya kalau kita namanya intervensi sosial ya. Intervensi sosial, pengaturan terhadap tangkapan, pengaturan terhadap ukuran ikan ini relatif bisa dilakukan karena modal mereka tentang pemahaman kelestarian alam itu sudah cukup tinggi. Artinya yang bergabung di asosiasi, yang bergabung di koperasi itu memang sudah punya basic dengan kesamaan, artinya kesamaan profesi yang benar. Artinya tidak kemudian koperasi petani atau asosiasi petani, kemudian ketuanya bukan petani atau sekedar punya lahan, itu enggak seperti itu ya. Artinya koperasi nelayan yang memang profesinya nelayan, bukan kemudian juragan kapal kan gitu. Betul. Mas, sekarang kalau kita melihat bahwa ngeriung, ngobrol-ngobrol dan seterusnya, saya pikir di Indonesia teman-teman koperasi, teman-teman asosiasi kan juga melakukan itu. Tapi mungkin lebih pada konten ya. Mungkin lebih pada konten. Untuk kemudian memang kontennya benar-benar sesuai, kemudian punya ada peningkatan kapasitas jelas, kemudian sesuai dengan bidangnya dan mulai ada kesadaran lingkungan. Artinya tidak sekedar ngomong ekonomi atau sekedar ngomong bisnis. Mungkin itu ya Mas ya. Oke, jadi ini juga PR buat peneliti, peneliti Indonesia terutama kan, bagaimana masuk ke situ kan istilahnya ya, bagaimana membahasakan dari bahasa yang ya istilahnya bahasa yang tinggi. Kalau kita lihat videonya Pak Dul itu very high, bicara. Nah, menjadi komunikasi yang istilahnya bisa dimengerti oleh teman-teman. Nah, ini juga mungkin peneliti-peneliti Jepang ini punya trik khusus, maksudnya mereka lebih advance dari kita. Jadi ini juga kita belajar bagaimana sih masuk ke situ. Mungkin lebih pada bagaimana hasil penelitian itu yang mungkin dalam tanda petik itu bahasa langit itu bisa dijadikan bahasa rakyat gitu ya Mas. Sehingga mereka jadi memahami, penelitian seperti ini ternyata intinya bahwa seperti ini, kemudian disampaikan oleh para peneliti kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga gampang mendengarnya. Artinya bukan karena profesi peneliti kemudian supaya dianggap pintar terus bahasanya bahasa yang susah sehingga yang mendengarkan juga tambah bingung kan gitu. Betul Mas, jadi itu salah satu isu juga di kita, di rekan-rekan peneliti, bagaimana Anda itu kalau udah jadi peneliti ahli ya bukan persoalan mudah jadi rumit, tapi persoalan rumit dibahasakan menjadi mudah. Jadi teman-teman stakeholder atau nelayan ini lebih mudah nerimanya. Nah ini bagaimana membahasakan dari yang tadi bahasa langit ke bahasa sehari-hari, kemudian pilihan kata, pilihan tekniknya juga harus menjadi pilihan yang tepat agar sama-sama dipahami konteksnya. Karena
kalau kita ngomong di atas, kemudian yang di bawah belum nyambung kan istilahnya ada gap gitu Mas ya. Agak susah juga. Nah, ini kita berusaha juga bagaimana hasil-hasil tadi kita sampaikan secara yang lebih istilahnya bahasa sehari-hari lah. Makanya saya juga mulai beberapa bulan lalu punya YouTube Mas. Jadi punya YouTube yang fokusnya menjelaskan tentang perikanan tangkap. Jadi mungkin ke depan sih istilahnya memang harus ke situ ininya bagaimana YouTube. Karena saya lihat teman-teman bagaimana edukasinya dengan menggunakan audiovisual, menggunakan YouTube itu salah satu bagian yang mungkin menjadi pilihan. Untuk kemudian orang yang kebingungan mencari informasi pun bisa jadi nyasar ke YouTube kita untuk kemudian dia bisa mendapatkan informasi yang diharapkan. Betul. Jadi salah satunya juga makanya saya senang sekali pas Mas Dian nanya, ayo ngobrol di Kepoin Desa. Saya tanya banyak tuh ke Mas Dian, bagaimana topik-topik apa kira-kira yang menarik nih, maksudnya bisa dibahasakan secara ya seperti ini, kita ngobrol santai dan nggak banyak jargon-jargon ilmiah yang kita pakai. Jadi memang ini salah satu ini juga sih menurut saya salah satu cara dari edukasi dari biar agak ini sedikit lah penetrasi ke masyarakatnya lebih banyak gitu Mas. Artinya supaya masyarakat juga tidak terlalu banyak dengar narasi-narasi tapi bisa langsung melihat aksi-aksinya seperti apa sih. Kalau di Jepang kayak gini, jadi bukan narasi ngajak, ayo belajar gini-gini, tapi loh pada ini loh mereka kayak gini, ini loh mereka kayak gini. Jadi aksi yang atau kegiatan yang dilakukan teman-teman di sana yang kemudian bisa jadi inspirasi, ini akan menjadi lebih tersebar luas. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya. Oke, Mas, isu salah satu tantangan kemarin, aku nggak ngerti ini masuk sensitif apa enggak, tapi Mas Natsir boleh menjawab, boleh juga pas untuk tidak diberikan informasi. Tapi salah satu yang menarik yang sempat saya ikuti kemarin di Kementerian Kelautan adalah tentang satu bagaimana wilayah tangkap ya, atau kemudian areal bahwa kabupaten punya hak sekian mil dari garis pantai provinsi dan seterusnya, kemudian kapal berapa gross tonnya, kemudian bisa sampai di wilayah mana dan seterusnya, sampai ke isu-isu tentang banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Artinya kalau bicara itu, apakah tantangan-tantangan seperti itu bisa selesai dengan ketika teman-teman nelayan ini berkooperasi? Baik, jadi mungkin kalau saya sih jawabnya yang aman aja. Ya. Boleh. Jangan sampai nggak aman, Mas. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada batas 4 mil Mas ya. Ada 4 mil, ada 12 mil, ada di atas 12 mil. Nah, ini kan yang menjadi fokus koperasi mungkin kalau belajar dari sini itu yang menjadi fokus koperasi itu yang di bawah 4 mil mungkin Mas. Jadi kalau yang di bawah 4 mil sampai darat itu walaupun itu pengelolaannya secara cukup provinsi, karena kabupaten sekarang menurut undang-undang otonomi kan diserahkan tuh ke kepentingan kewenangannya ke provinsi. Nah, teman-teman ini bisa di level komunitas menjaga lah dalam tanda kutip Mas di 4 mil ini. Nah, kalau memang kontribusinya bisanya cuma di 4 mil ini ya nggak apa-apa. Tapi beberapa tempat memang ada yang namanya POKMASWAS, kelompok masyarakat pengawas. Nah, ini juga basisnya dari komunitas Mas. Ini juga mereka memberikan kontribusi terhadap pengawasan di laut. Jadi istilahnya mereka bisa melaporkan ke petugas atau
mereka berkoordinasi bareng mendatangi yang mereka kira-kira menjadi masalah di laut tadi. Jadi memang partisipasi komunitas atau nelayan kita wadahi melalui gerakan Pokmaswas itu. Nah, kalau kedepannya ya kontribusinya teman-teman dari situ bisa, Mas. Jadi misalnya ya kita melihat ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan gitu, ada yang ngebom ikan misalnya. Itu Pokmaswas ini mendiskusikan dengan pengawas ataupun dengan Polairut gitu untuk menindaklanjuti laporan dari anggotanya. Nah, ini juga banyak istilahnya sudah banyak di encourage, di support oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Nah, kalau terkait kapal asing sebenarnya kita sih kapal asing itu sudah dilarang sebenarnya, Mas. Jadi kemarin itu yang menjadi ya saya sampaikan sedikit ya. Jadi sebenarnya bukan berarti kapal asing boleh beroperasi di Indonesia, tapi kapal asing itu boleh melaporkan ke Indonesia. Jadi bukan berarti nangkepnya di Indonesia, tapi kapal asing nangkepnya di laut lepas, melaporkan ke Indonesia, tapi tetap melaporkan dari asal dari tangkapannya itu. Jadi bukan berarti armada asing boleh beroperasi di Indonesia sebenarnya, tapi dalam ketentuan regional boleh mengambil Indonesia sebagai tempat melaporkan ininya. Jadi mungkin itu yang kalau kalau yang kapal asing agak ini. Jadi saya jawabnya tentang koperasi aja. Oke. Mas, ini ada dari Made Iwan Dewan Tama. Ini jadi kalau semangatnya numpang tanya biar rame, kalau rame kita tinggal tepuk tangan sambil nyanyi juga rame. Jadi ada ditanyakan apakah kalau di Jepang ada pengelompokan nelayan tradisional dan modern. Apakah ada pengelompokan itu kalau di Jepang, dan kemudian kalau memang ada perbedaan parameter nggak dengan di Indonesia? Baik, terima kasih Mas. Kalau di Jepang sendiri ada, Mas. Jadi ada beberapa nelayan yang kalau tadi kan kita misalnya kita diskusi tentang nelayan teripang tadi, Mas. Kalau teripang ini walaupun kapalnya besar, tapi karena alat tangkapnya juga troll, tapi karena itu dikelola oleh kota, itu masuknya nelayan tradisional. Maksudnya dikelola kota itu masih? Jadi levelnya bukan dikelola oleh nasional ya, cukup istilahnya kabupaten kota. Perizinannya? Perizinan dan pengelolaannya. Jadi kan ada dua tadi yang saya sampaikan tadi, ada ikan tertentu yang diatur oleh pusat. Nah, ini masuknya industri nih. Misalnya kayak ikan tuna, ikan yang sekarang mau diusulin itu kayak ikan apa itu namanya? Kalau di sini namanya ikan Saba. Jadi di Indonesia itu. Enggak, di Jepang. Oh, di Jepang. Ini kan pertanyaan di Jepang ya. Jadi kalau di Jepang ada pengelompokan tradisional dan industri. Nah, kalau di pengelompokannya berbasis apa? Yaitu berbasis dari perizinannya. Ada yang izin prefektur, ada yang izin pusat. Nah, kalau yang izin prefektur ini biasanya nelayan tradisional. Dan pengelolaannya melalui community atau koperasi tadi. Prospektur itu provinsi. Prefektur provinsi ya. Jadi kalau di kita kan nasional, provinsi, kabupaten kota ya. Nah, kalau di Jepang nasional, prefektur, city, kota. Jadi sama sebenarnya levelnya. Oke, Mas. Berarti kalau
aku nggak ngerti kalau di Indonesia pengelompokan tradisional sama modern itu seperti apa. Tapi kalau yang aku tangkap dari Mas Natsir tadi bahwa kalau bicara tradisional dan modern itu kalau di Jepang lebih pada ikan yang kemudian itu menjadi untuk keperluan industri atau bukan industri gitu. Iya. Kalau di Indonesia tradisional modern itu lebih pada peralatan apa lebih pada apa yang ditangkap atau gimana? Kalau di Indonesia tradisional itu di bawah pakai ukuran kapal, Mas. Oh, oke. Kalau di bawah 10 GT kita sebutnya nelayan tradisional. Kalau di atas 10 GT sampai di atas 10 GT ke atas itu nelayan enggak tradisional. Jadi kalau beberapa teman juga sudah menyampaikan terkait istilahnya pengelompokan ini, apakah nelayan tradisional atau industri itu pengelompokannya seperti apa gitu. Nah, kalau kita masih pakai yang itu, Mas, di bawah 10 GT. Ukuran kapalnya berarti. Ukuran kapal. Bahwa kalau bicara teknologi, taruh kata nih, oke, di bawah 10 gross ton, tapi kemudian dia menggunakan teknologi modern, tetap masuk kategorinya tradisional karena gross tonnya di bawah 10 gitu. Iya. Oke, menarik. Terima kasih Mas Made sudah memberikan inspirasi pertanyaannya. Jadi ada lagi nih sejauh mana keterlibatan nelayan koperasi mengelola perikanan secara kapasitas perbandingannya dengan teknologi di Indonesia. Saya pikir mungkin kita akan jeda dulu Mas sesaat. Ya. Ada bagian yang menarik adalah ketika kemudian secara teknologi, kalau kita bicara Jepang kan di frame kita selalu bahwa high tech kan gitu, selalu menggunakan teknologi dan seterusnya. Saya juga melihat bahwa di Indonesia pun sebenarnya juga sudah mulai mengenali dengan baik bagaimana penggunaan teknologi dan seterusnya. Walaupun kalau dengan semangat ekologi atau mengenali lingkungan, salah satunya adalah mendeteksi kalau ikan banyak itu berarti ada burung apa dan seterusnya. Itu sisi yang lain. Tetapi secara teknologi mungkin kita pengen ngobrol lebih jauh dengan Mas Natsir dan juga bagaimana komunitas atau kelompok nelayan ini di Jepang, bagaimana mereka berbisnis atau mengembangkan usahanya dibanding dengan teman-teman yang di Indonesia mungkin bisa menjadi tempat untuk belajar. Kerabat Desa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi kita mendiskusikan sesuatu yang kita harapkan menjadi inspirasi-inspirasi baru untuk kita bareng dengan Mas Natsir, peneliti dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang sekarang sedang ada di Jepang. Jangan kemana-mana. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog
konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa bicara desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita bareng sama Mas Nasir. Mas, ini menarik untuk kemudian kita coba lebih lanjut lagi bicara tentang bagaimana penggunaan teknologi di Jepang oleh para nelayan ini dibanding dengan teman-teman kita. Karena sebenarnya kalau secara teknologi kan nggak ada pembatasan untuk kemudian orang di level pendidikan apa dan seterusnya, karena ketika teknologi yang baik itu menurut saya adalah friendly user, jadi pengguna itu jadi sangat gampang. Yang mikir pusing biar yang mengembangkan kan gitu. Tapi pengguna itu harus benar-benar jadi gampang untuk kemudian bisa memanfaatkan. Silakan Mas, sambil nanti kita akan lihat chat di YouTube kita. Baik Mas, mungkin untuk pertama kalau kita bicara teknologi penangkapan berarti kan ya, teknologi penangkapan yang ada di kapal. Kalau di Jepang sendiri memang semua serba otomatis, kemudian serba mekanis karena mereka punya isu terkait dengan ABK kan. ABK kan mahal sekali, Pak. Jadi jadi rata-rata mereka hanya dioperasi, bahkan ada satu kapal itu kapal gurita misalnya. Itu cuma satu orang. Jadi dia nyetir, dia mancing, dia nangkep gurita, kemudian packing, itu satu orang aja. Nah ini juga karena semua sudah mekanis, kemudian relatif mudah dioperasikan karena dia ada satu tombol untuk misalnya untuk melempar pancing itu sudah ada di samping dia, kemudian untuk menarik pancingnya itu semua sudah dibantu dengan alat-alat dan teknologi yang memang memudahkan mereka untuk menangkap ikan. Kemudian juga misalnya kita bicara itu tadi pancing gurita, kita bicara troll juga mereka hanya beberapa orang aja, 2 atau 3 orang aja, karena semua sudah mekanis, kemudian tinggal dilempar, orangnya nyetir, jaringnya diangkat pakai hidrolik, kemudian hasilnya ditumpahin ke geladak misalnya. Bahkan untuk setnet yang ada di YouTube saya itu hanya 15 orang. Padahal setnetnya itu kan besar sekali ya, kalau kita lihat misalnya jari-jarinya itu kelilingnya bisa sampai 900 meter gitu. Mereka kalau di kita kan, saya punya video juga Pursen di Bali yang narik kan 40 orang itu Pak. Karena mereka belum memanfaatkan istilahnya secara mekanis ya, maksudnya. Jadi memang, tapi di satu sisi memang mereka padat karya kan, berarti bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak karena memang di Indonesia kan tenaga kerja relatif lebih, saya nggak bilang tenaga kerja Indonesia lebih murah, tapi relatif lebih murah dibandingkan tenaga kerja di Jepang untuk working hour-nya istilahnya. Kalau di Jepang kan kita bantuin nelayan aja, misalnya dibayarnya per jam. Kalau di sini itu misalnya sejam sekian gitu. Nah kalau di Indonesia kan relatif kerja sehari. Ya harian ya. Ya. Nah ada juga misalnya pancing cumi otomatis juga mereka mengoperasikan, walaupun mereka skalanya industri tapi tetap pancing. Jadi pancingnya itu mereka beli squid jigging namanya, itu otomatis semua, tinggal dipencet, kita berhenti di satu titik tertentu, kemudian alatnya misalnya kita punya 12, 6 di kanan, 6 di kiri gitu. Ya udah, dia sepanjang malam dia akan mancing cumi, kemudian masukin ke dalam box secara otomatis ya. Ini juga kalau dari sisi teknologi penangkapan yang ada di sini. Jadi mereka relatif, yang Mas sampaikan tadi, user friendly dan
low low labor low labor hour istilahnya, sangat sedikit menggunakan tenaga manusia. Karena itu tadi ada isu beberapa orang tidak mau masuk ke dalam perikanan karena tertarik pada sektor lain. Nah, untuk menjembatani kekurangan dari ABK kemudian ini, mereka banyak mengoperasikan alat bantu untuk penangkapan. Jadi mereka relatif inilah, kalau di sini sebenarnya di Indonesia juga banyak Mas yang pakai, tapi kan tidak se-ekstensif di Jepang pemakaiannya ya. Kalau di Jepang kan rata-rata sudah mekanis, kemudian industrial scale gitu, semua sudah. Jadi bongkar ikan itu ya nggak kayak di kita diambilin satu-satu gitu, tapi pakai hidrolik, taruh di box, kemudian dibawa. Ini padahal untuk skala yang tradisional. Itu gitu. Atas usaha mereka sendiri, artinya kemudian tidak ada keterlibatan pemerintah, atau mungkin Mas Nasir sudah sempat mendapatkan informasi bahwa dengan teknologi yang seperti ini ternyata juga ada keterlibatan pemerintah nih, artinya dukungan dari pemerintah dan seterusnya. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi ada dua. Jadi ada yang mereka mengembangkan dengan swasta, dan juga yang pemerintah bekerjasama dengan swasta dan nelayan mengembangkan sesuatu. Nah, ini yang menjadi yang banyak sebenarnya malah mereka berkembang sendiri sih, swasta kemudian swasta dengan nelayan gitu, untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih efektif, efisien ya Mas ya. Jadi, nah terkait tadi apakah pemerintah perannya, ya sebenarnya perannya pemerintah lebih ke bagaimana memudahkan hal itu terjadi. Kayak pemerintah mengadakan satu wadah workshop bersama untuk diskusi yang tadi saya sampaikan, mereka berkumpul secara periodik, nelayan, swasta, akademisi, dan pemerintah, ini berempat ini ngobrol bareng nih. Isu apa sih yang akan kita handle tahun ini dan tahun depan misalnya. Nah, nanti mungkin saya boleh nyebut merek. Misalnya ada beberapa merek kayak Hitachi gitu ya. Hitachi mereka, oke, saya mau ngambil di sisi ini, misalnya di sisi keselamatan navigasi misalnya. Kemudian ada satu perusahaan lagi saya mau mendukung di higienitas produk misalnya, meningkatkan kualitas produk dari manual ke mekanik gitu. Nah, itu nanti disampaikan lagi, kita coba di nelayan A, di prefektur A, kemudian. Nah, salah satunya yang kita coba di nelayan Tripang ini, Mas. Jadi kalau nelayan Tripang tadi kan kita sampaikan sistem pendataan ya, kalau sistem pendataan berbasis IT. Nah, ini mereka juga senang sekali, karena kalau mereka berkumpul, ini kita sudah masuk lagi ke yang tadi ya, ke bagaimana pengelolaan perikanan, kontribusinya dari koperasi ya. Jadi ketika kita sampaikan toolsnya berupa sistem pendataan tadi ke komunitas tadi, nah mereka setiap minggu melihat tuh bareng-bareng, ini si A nangkepnya banyak di sini, si B nangkepnya banyak di sini. Nah, ini juga menjadi, saya juga heran tuh, kalau di Indonesia kan kayak ditutupi ya antar nelayan itu. Iya. Jadi kayak kalau Mas Koco banyak dapat ikan, kan diam aja ya, besok saya ke situ lagi gitu ya. Kalau di sini enggak, jadi karena transparansi kan sebenarnya dibatasi dalam tanda kutip Mas ya. Jadi Mas Koco ini tahun ini hanya boleh nangkep 5 ton gitu. Jadi mau dapat berapapun ya, kalau cepat dapat 5 ton ya udah stop, nggak ke laut lagi gitu. Nah, makanya mereka relatif ya share aja informasinya. Artinya ada kesadaran ekologi yang sudah terbangun di mereka, sehingga
ketika kemudian bertemu dengan para pihak, ini kemudian oke, berarti memang maksimalnya kita bisa mengambil ikan jumlahnya segini, sehingga kemudian masing-masing berbagi data. Oh, ini ternyata sudah cukup banyak nih kita ngambil. Kita mesti stop dulu supaya biar itu tumbuh sehingga kita masih bisa mengambil lagi. Mereka mungkin apakah dalam hal ini mereka jadi lebih abai atau tidak peduli dengan potensi bisnis yang sebenarnya sedang ada gitu kan. Ini kan sama kayak kita bicara pertanian gitu kan. Ada kalanya kalau bicara saya punya pengalaman dulu, ada kalanya ketika saya punya pohon buah gitu kan, kalau hanya berorientasi ke ekonominya, maka ya dijual aja buah itu di pohonnya gitu. Tapi kalau kita berorientasi tentang menjaga pohonnya, maka kita yang akan memanen, yang akan memilih buah-buah yang memang sudah layak dipanen, yang itu yang dijual, sehingga buah atau pohon itu kemudian kalau bahasa kita dulu sih pohonnya bisa marah karena kemarin diambil sampai yang belum layak petik sehingga besoknya nggak mau berbuah dan seterusnya kan gitu. Kalau mungkin ada kesadaran ekologi yang bisa mengalahkan ruang-ruang potensi ekonomi, kayaknya mungkin itu menjadi sesuatu yang luar biasa di teman-teman di Jepang mungkin ya Mas. Ya, jadi betul sekali Mas. Jadi istilahnya mereka kan ada budaya ya. Nah, budaya ini juga banyak sekali mengambil peran di situ. Bagaimana kita harus mewariskan ke anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak bisa nangkap ikan lagi. Itu juga menjadi baseline pemikiran mereka. Tapi juga ada satu lagi sebenarnya Mas. Jadi mereka juga memikirkan ekonomi secara jangka panjang. Jadi istilahnya, daripada kita sekarang hajar habis-habisan gitu istilahnya ya. Kemudian besoknya udah nggak bisa dapat duit lagi. Tahun depan udah menurun kan. Padahal kalau ikan kalau ditangkap banyak harganya jadi turun. Itu kan sudah hukum ekonomi biasa aja lah. Kalau supply demand, kalau banyak ikan ya harga turun. Nah mereka berhasil melakukan maintenance itu. Nah ini juga menjadi dasar yang ditekankan oleh ketua kelompoknya ini. Jadi instead of dibalik gitu istilahnya. Mas, aku mungkin sama kayak aku pernah ada satu penelitian waktu itu. Kecil-kecilan sih, kayak satu wilayah itu kan semua jual tanaman hias dan seterusnya. Kemudian pada satu saat penasaran juga ini banyak yang jual di situ, tapi kemudian bagaimana mereka kok bisa rukun dan seterusnya gitu kan? Ya. Nah, pas saya tanya salah satunya adalah kesepakatan di pedagang tanaman di situ bahwa ada harga minimal yang boleh dijual setiap tanamannya. Jadi tanaman ini nggak boleh dijual di bawah harga ini. Jadi kalau ada yang kemudian tahu-tahu menjual harga di bawah itu, maka semua tanaman yang ada di situ punya pedagang itu harus dibeli dengan harga yang sudah disepakati minimalnya. Jadi semua harus kemudian dia bayar. Artinya itu menjadi hukuman bahwa kalau kamu main-main dengan melanggar komitmen, kemudian punya risiko. Nah, apakah di Jepang itu karena ada punishment sesuatu yang kemudian kamu melanggar tidak memberikan laporan atau kemudian itu mendapatkan sanksi dari komunitas, atau memang sudah terbangun kesadaran, Mas? Ini sesuatu yang benar ya menurut aku. Membangun kesadaran kan bukan hal yang gampang, Mas. Betul Mas. Jadi kemarin saya sempat tanyakan juga kan ke itu ada hukumannya nggak kalau melanggar, saya bilang gitu kan ke teman-teman di Jepang itu. Mereka bilang melanggar apa kata dia. Ya kan kamu tetapkan nih 5 ton. Nelayan yang nangkep lebih dari 5 ton dihukum apa enggak gitu. Istilahnya gampangnya kan gitu ya.
Nah, gimana mau melanggar kata dia. Kan semua transparan kata mereka kan. Setiap minggu, setiap hari malah dilihat itu ininya. Dilihat catatan nelayannya oleh kelompok tadi. Jadi memang mungkin ini kan hasil dari pengalaman bertahun-tahun mungkin Mas ya. Jadi artinya proses panjang lah untuk proses panjang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mereka memang terus saya balik pertanyaannya ke mereka. Oke, kalau dibalik jenis pelanggaran apa sih yang mereka sering lakukan? Nah itu kan tadi saya tanya kalau melebihi penangkapan pernah nggak, terus dihukum apa enggak? Mereka bilang ya enggak, mereka secara sadar sendiri, stop sendiri, kapalnya ditaruh di rumah dan nggak melaut lagi. Nah kalau pelanggaran yang sering mereka lakukan itu sebenarnya ya ada juga. Jadi kayak misalnya Mas Koco nih, Mas Koco ini hanya boleh nangkep teripang di sisi selatan ya. Jadi kan tadi saya cerita nelayan cuma 16. 8 selatan, 8 utara. Nah, pas saya tanya yang sering pelanggaran yang terjadi apa? Itu nelayan selatan melipir-melipir di batas utara itu, terus kadang masuk. Nah itu paling kayak gitu kata dia. Dan kalau kayak gitu ya diselesaikan secara adat lah, nggak terlalu inilah, maksudnya kan itu batas yang menentukan mereka juga. Kemudian istilahnya ya pelanggaran cuma serempet dikit ya, paling oh kamu ini hari ini kok agak ke utara ya. Nah itu paling ngomong gitu aja itu ketuanya tuh, nggak ada istilahnya punishment atau hukuman yang ini, karena yang tadi karena 16 orang ini semua sudah berkomitmen. Bahkan beberapa musim penangkapan itu mereka berhenti sebelum waktunya karena sudah batas jumlah yang layak panen itu sudah terlampaui atau sudah memenuhi batas, sudah mau terlampaui. Jadi misalnya 5 ton ini udah 495 gitu, 4.950 gitu. Oh, udah mereka kita otomatis kemudian sepakat untuk berhenti. Jadi kalau mereka berhenti ya berhenti beneran. Jadi kalau makanya tadi ini memang menjadi menariknya itu kan, saya kadang kalau masih di pikiran saya kan kayak nelayan Indonesia ya. Nah kalau berhenti kemudian mereka dapat duit dari mana gitu. Ya mereka berhenti aja, jaringnya ditaruh, kapalnya ditaruh, mereka bersihin kapalnya, mereka perbaiki jaring gitu. Ya tadi karena mereka relatif pendapatannya kan tinggi ya, jadi mungkin lebih mudah diatur kali ya kalau di sini. Lebih gampang membangun kesadaran ketika urusan perutnya udah selesai kan gitu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman di YouTube channel kita. Karena waktunya juga terbatas, mohon maaf kalau nanti tidak semuanya kita bacakan. Sejauh mana praktikal keterlibatan nelayan tadi sudah sekilas disampaikan dari Yensi Sartin. Om Nasir, apakah di Jepang menerapkan sistem kuota tangkap buat setiap nelayan dan seterusnya? Tadi sudah disampaikan bahwa kesepakatan ada batasan kita menangkap ikan seberapa dan seterusnya. Kemudian dari Dani Setiawan, saran bagi pengembangan kooperasi nelayan atau perikanan di Indonesia, belajar dari model perikanan di Jepang, karena mayoritas nelayan Indonesia nelayan kecil. Tadi yang Mas Nasir sudah sampaikan, memang secara penghasilan mungkin jadi nelayan di Jepang itu lebih punya jaminan penghidupan. Nah, nanti bisa diulas. Kemudian karakteristik perikanan di Indonesia multispesies. Ini Mas Nasir yang lebih paham daripada saya. Multi-gear dan multiculture nelayannya, apakah model pengelolaan di Jepang bisa diaplikasikan di Indonesia? Ini pertanyaan yang menarik. Silakan Mas. Ya, saya coba jawab Mas ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana partisipasi nelayan dalam penentuan hasil tangkapan. Nah itu yang ya sampaikan tadi,
komunitas itu benar-benar mereview hasil tangkapan setiap minggu untuk kemudian memutuskan. Untuk batasnya sendiri mereka melakukan di awal tahun. Jadi di awal tahun berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh teman-teman dinas dan peneliti, mereka diskusikan di kelompok capir tadi. Kemudian kita ditentukan, oke, kita batasnya tahun ini sekian berdasarkan performa hasil tangkapan 5 tahun yang sudah dilakukan. Jadi cuma dibatasi sekian, nah nanti didistribusikan tuh dibagi 16 sesuai anggotanya. Nah, jumlah itulah yang disampaikan kemudian dipatuhi oleh mereka. Nah, saya kemarin nanya, lah peran dinas apa? Saya bilang gitu kan. Apakah itu angka itu dikasih oleh dinas atau oleh nelayan? Nah, itu dinas hanya memfasilitasi aja, memberikan. Artinya memfasilitasi informasi dan analisis. Komunitas. Ya, jadi yang memutuskan mereka bersama. Nah, karena kita bicara tentang tadi perikanan skala kecil kan ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah bisa diterapkan di Indonesia ya? Yang multispesies, multigir. Nah ini kalau menurut saya ya sebenarnya bisa-bisa aja kan. Apa sih yang nggak bisa? Maksudnya bagaimana kita melihat satu kesamaan, kemudian satu potensi, kemudian satu yang sudah bisa dikembangkan itu apa gitu. Jadi menurut saya sih mungkin sekali. Dan apakah nanti bentuknya grup nelayan cumi misalnya gitu ya, atau grup nelayan kerapu gitu. Kalau walaupun hasil tangkapannya berbeda-beda, tapi kan masing-masing punya interest sendiri-sendiri. Nah, kalau semua berbasis pada kepentingan masing-masing, kemudian interest yang sama, ya harusnya sih bisa. Cuma apakah pengelolaan perikanan yang dilakukan di Jepang bisa dilakukan di Indonesia? Ya beberapa teman kan sudah mencoba berbasis co-management, berbasis community, berbasis tradisional budaya. Itu kan sudah banyak dicoba juga. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan di Indonesia untuk skala-skala yang lebih kecil, misalnya desa ataupun kecamatan gitu. Jadi secara komunitas aja. Bagaimana nanti itu bisa dikoordinasikan oleh dinas dan pusat. Kalau menurut saya sih potensi ke arah sana harusnya lebih bisa ya Mas ya, karena kan begitu kita punya interest yang sama dan pemahaman yang sama tentang kelestarian lingkungan, ini kan akan bagus sekali ininya. Modalitasnya udah bagus. Nah, begitu kita mengatur seperti itu, mungkin kalau ada juga yang bilang wah itu mah teori gitu misalnya ya. Kalau lihat di kondisi di Indonesia kan memang beragam, tapi ya kenapa nggak bisa? Harusnya sih pelan-pelan bisa lah. Melalui tadi yang kita bareng-bareng kita diskusikan, bagaimana peningkatan kapasitas pemahaman nelayan, bagaimana kita masuk ke merubah hasil-hasil penelitian dari bahasa langit ke bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Itu kan salah satu cara agar bagaimana kita memiliki pemahaman yang sama terkait kelestarian sumber daya ikan. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Mas Nasir luar biasa. Jadi kerabat desa, mohon maaf karena memang waktunya kita sampai di 9.30 dan tidak terasa kalau ngobrol sama mereka-mereka yang menguasai informasi dan menguasai materi, waktu 1 jam itu nggak terasa. Tapi yang saya tangkap yang luar biasa hari ini adalah bagaimana perlu membangun kesadaran bersama tentang ekonomi dan ekologi, dan kemudian bagaimana tadi Mas Nasir juga menyampaikan membangun juga kesadaran bahwa teman-teman peneliti itu mampu menyampaikan temuan-temuannya atau ide-idenya
kepada masyarakat itu dengan bahasa yang gampang dicerna, sehingga proses transformasi atau transfer pengetahuan untuk peningkatan kapasitas ini akan menjadi lebih gampang. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting dilakukan oleh teman-teman nelayan kita, dan peran semua pihak itu dengan porsinya masing-masing. Jadi tadi Mas Nasir menyampaikan bagaimana dinas atau dari pemerintah itu tidak kemudian kamu harus begini, tetapi lebih pada ada seperti ini, silahkan dari nelayan kemudian bisa mengambil keputusan baiknya seperti apa. Kemudian dari pihak pemerintah juga mengajak pihak-pihak swasta untuk duduk bareng. Ini ada permasalahan di teman-teman nelayan, bagaimana mereka bisa mengambil peran di sebelah mana untuk membantu menyelesaikan tantangan atau problematika yang ada di nelayan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi catatan, tadi Mas Nasir sempat menyebut kelompok pencapir dan seterusnya. Ini jadi terpikir bagaimana TV Desa mencoba untuk kemudian merancang ulang agenda-agenda semacam kelompok pencapir, temu bicara antara masyarakat langsung dengan para peneliti, dengan pemerintah maupun dunia usaha. Ide yang luar biasa yang kita bisa tangkap dari Kepoin Desa pagi ini. Terima kasih Mas Nasir sudah meluangkan waktunya dari Jepang. Luar biasa, kita kedatangan tamu langsung dari yang sedang melakukan studi dan di Jepang, di tempat yang memang kita melihat secara teknologi dan perikanan cukup maju, yang kita tahu sekilasnya seperti itu. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh dan yang tamu-tamu inspiratif luar biasa, tamu-tamu yang bisa memberikan informasi dan bisa memberikan inspirasi untuk bagaimana kita memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap Senin sampai Jumat 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Siaran ini langsung ke satelit Telkom 4 dan juga satelit Merah Putih Telkom 4 dan satelit Nusantara 1. Dan siaran live ini juga bisa disaksikan melalui aplikasi Google dan Genflix, siaran langsung tayangan TV Desa. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.